Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Saat Xiaoyan sedang menyempurnakan ramuan, sosok Yeongdong muncul di istana yang terletak di atas awan alam pertemuan iblis. Terlihat Yeongdong yang berlumuran keringat dingin sedang menundukkan kepalanya. Tak lama kemudian, terdengar hentakan telapak kaki di lantai. Sesosok cantik yang memiliki pergelangan kaki putih perlahan datang mendekat. Ada gelang merah yang dihiasi lonceng emas di pergelangan kaki sosok itu, sehingga menghasilkan suara dering yang bergema saat dia berjalan. Namamu Yeongdong kan? Tubuhmu yang sebenarnya telah lama mati. Sekarang kamu ingin menjadi sosok yang baru dengan kesadaran sendiri. Kamu juga ingin mengandalkan Zuzang untuk meninggalkan dunia iblis kuno. Apakah kamu benar-benar berniat melepaskan diri dari klan Jimmy? Suara samar itu terdengar pelan. Saat mendengar ini, Yeongdong masih menundukkan kepalanya. Dia tidak pernah berani mengangkat kepalanya untuk melihat sosok yang berbicara itu. Aku tidak ingin mengkhianati klan Jimmy. Hanya saja aku tidak ingin dikendalikan. Aku ingin menjadi diriku sendiri, kata Yeongdong mengutarakan kemauannya. Kamu seharusnya tahu bahwa Chi dan Mi adalah satu tubuh. Apakah kamu lupa siapa dirimu setelah sekian lama pergi? Kata sosok cantik itu. Pertanyaan ini langsung membuat Yeongdong merasa ragu pada dirinya sendiri. Siapa diriku yang sebenarnya? Bukankah namaku Yeongdong? Kata Yeongdong. Lalu kenapa kamu tidak melihat ke belakang? Seharusnya kamu tahu siapa dia, ucap sosok itu. Saat suara itu memasuki telinga Yeongdong, dia tertegun sejenak. Kemudian dia perlahan menoleh dan melihat sesosok yang berdiri di belakangnya. Sosok yang berdiri di belakangnya adalah seorang pria. Aura di tubuhnya tersembunyi sehingga Yeongdong tidak dapat merasakan kekuatannya. Namun Yeongdong bisa merasakan tekanan yang sangat kuat darinya. Apakah dia tubuh dewaku? Ucap terkejut Yeongdong. Ini merupakan pertama kalinya Yeongdong bertemu dengan pemilik jiwanya yang sebenarnya. Sebagai jiwa yang terpisah dari keabadian fisik dan sudah mempunyai kesadarannya sendiri, tampaknya sulit bagi Yeongdong menerima kenyataan ini. Kamu hanyalah sepotong jiwa yang pernah kutinggalkan di dunia tanpa batas, dan aku tidak menyangka hal itu akan berkembang hingga saat ini. Pria di belakang Yeongdong berkata dengan tangan di belakang punggungnya. Setelah itu sosoknya perlahan mendekati Yeongdong. Yeongdong yang sudah pucat menjadi semakin pucat saat sosok itu mendekat. Dia merasa ini akan menjadi akhir baginya jika sosok itu memasuki tubuhnya. Namun pria yang berjalan mendekat tiba-tiba menghentikan langkah kakinya. Lalu menghela nafas pelan sembari berkata, kamu adalah salah satu jiwaku yang terpecah selama ribuan tahun. Tetapi pada akhirnya masih belum ada yang bisa menembus ke puncak. Tampaknya hanya sedikit orang yang jiwanya terbagi dapat menerobos keabadian dewa. Kali ini kamu mengikuti yang mulia Zuzang, dan aku bisa mengakomodasimu. Tapi jika aku membutuhkanmu, aku akan mengendalikanmu kapan saja, kata pria itu dengan suara pelan. Meskipun ada suaranya tidak mengandung rasa dingin apapun, namun itu sudah cukup membuat hati Yeongdong bergetar hebat. Aku akan memberimu kebebasan untuk saat ini. Tapi mengertilah, bagaimanapun kamu hanya jiwaku yang terbagi. Suara terakhir sosok itu terdengar lagi. Lalu tubuhnya berangsur-angsur menghilang di udara kosong. Sudut bibir sosok cantik itu sedikit terangkat ketika melihat Yeongdong yang gugup. Dia tidak bicara lagi, kemudian menggerakkan kaki teratanya memasuki belakang aula utama. Sekarang kamu bisa pergi. Teruslah berada di sisinya. Setelah sosok cantik itu menghilang, suaranya yang bergema memasuki telinga Yeongdong. Setelah beberapa saat, hanya Yeongdong satu-satunya orang yang tersisa di istana. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang lagi di sana, Yeongdong langsung pergi meninggalkan istana ini. Namun Xiaoyan sebenarnya menyadari kepergian Yeongdong. Sejak awal Xiaoyan tidak pernah percaya bahwa ras Jimmy ini benar-benar punah seperti rumor yang beredar. Terlebih lagi tingkah laku Yeongdong menjadi sangat aneh sejak dia tiba ke dunia iblis kuno. Bahkan jika Xiaoyan belum mengetahui identitasnya yang sebenarnya, bukan berarti dia tidak ada di dunia iblis kuno ini. Namun Xiaoyan tidak mempermasalahkannya. Terlepas misteri apa yang dimiliki Yeongdong, dia sudah tidak lagi menjadi ancaman seperti di masa lalu.
Selain itu, Yeondong tidak pernah menunjukkan tanda-tanda pemberontakan. Sebaliknya dia setia mengikutinya dan bahkan selalu mematuhi setiap perintahnya. Dari kelihatannya Yeondong hanya ingin mencari bantuan dari Xiaoyan dan berharap Xiaoyan bisa menyelamatkannya. Saat ini Xiaoyan terus membenamkan dirinya ke dalam penyulingan pil obat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pola pil pengembalian mimpi hingga batasnya. Dengan kekuatannya saat ini, jika Xiaoyan ingin menerobos, dia harus melakukan beberapa pemurnian dalam hal alkimia. Tentu saja untuk dapat meningkatkan kekuatannya, diperlukan pil yang sangat sulit dan berkualitas tinggi. Pil pengembalian mimpi ini memenuhi persyaratan Xiaoyan dalam semua aspek. Namun meski begitu bukanlah hal yang sederhana jika dia ingin menerobos belenggu untuk menerobos. Saat ini kedua tangan Xiaoyan terbungkus nyala api. Pil obat di dalam tungku telah disempurnakan beberapa kali. Setiap pola yang terbentuk di permukaan pil akan mewakili kualitasnya. Oleh karena itu Xiaoyan perlu terus melakukan pemurnian. Meskipun saat ini dia sedang menyempurnakan ramuan, namun dia juga mengkultivasi dirinya sendiri. Waktu berlalu dengan tenang, dan setelah beberapa saat, Xiaoyan tiba-tiba menurunkan intensitas suhu nyala api. Sekarang pil pengembalian mimpi sudah mencapai pola ke-10. Namun dari kelihatannya itu sudah menjadi batas dari pil ini. Belum cukup. Ini belum cukup memenuhi kebutuhanku untuk menerobos keabadian Kaisar langkah 9. Gumam Xiaoyan. Bahkan jika dia memiliki obsesi, tetapi Xiaoyan tidak bisa terus melanjutkannya. Jika dia dengan paksa menambahkan pola pil hingga 11 lingkaran, kemungkinan besar hal ini akan menyebabkan kehancuran pada pil obatnya. Xiaoyan tidak mau gegabah, jadi ia menghentikan pemurniannya. Setelah menarik kembali nyala api, pil pengembalian mimpi terbang keluar dari kuali obat. Dikarenakan pil tingkat dewa, kemungkinan besar kesadaran spiritual akan lahir. Tentu saja Xiaoyan sudah melakukan persiapan penuh. Dia menekannya dengan nyala api dan kemudian menyegelnya ke dalam botol giok. Sama seperti sebelumnya, pada saat pil obat di tingkat dewa dimurnikan hingga batasnya, Xiaoyan bisa merasakan peningkatan kekuatannya. Hanya saja peningkatan ini belum mencapai tahap yang diharapkan. Kalau begitu aku akan terus memurnikan pil. Kali ini mata Xiaoyan menunjukkan tekad. Dia sepertinya sudah mengambil keputusan dan harus memanfaatkan momen ini untuk membuat terobosan. Xiaoyan juga berpikir, setelah menembus langkah ke-9 keabadian Kaisar, dia tidak berniat untuk terus tinggal di dunia iblis kuno. Xiaoyan akan kembali ke Sensi dengan membawa sumber daya dari dunia iblis kuno. Tanpa sadar sudah sangat lama sejak dia tinggal di dunia iblis kuno. Munculnya berita yang tidak pasti dari Sensi membuat Xiaoyan merasa tidak nyaman. Jadi dia berpendapat bahwa dia harus kembali untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di Sensi. Meskipun dia mengetahui bahwa Ratu Kuil kuno memiliki kekuatan yang kuat serta kecerdasan yang luar biasa, namun Xiaoyan tetap saja khawatir. Tentu saja dia tidak ingin sembarangan kembali ke Sensi. Sebaliknya dia menunggu sampai sebagian besar urusan di dunia iblis kuno telah terselesaikan. Sekarang dia telah membuat keputusan dan hanya masalah waktu untuk kembali ke dunia Sensi. Di dalam gua, nyala api Xiaoyan terus menyapu. Sebelumnya ada 2 set bahan obat untuk pil pengembalian mimpi. Jadi dia segera menyempurnakan yang kedua. Seiring berjalannya waktu, pil yang kedua juga berhasil disempurnakan oleh Xiaoyan. Dengan pengalamannya yang sebelumnya, pil kedua lebih sempurna dan batas pemurniannya bahkan mencapai 12 pola. Hal ini membuat kualitas pil obatnya naik ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah pil obat jadi, seketika perasaan rileks dan gembira melanda Xiaoyan, dan perasaan ini membuat rasa lelahnya menghilang. Saat berikutnya Xiaoyan terus memurnikan pil obat lainnya tanpa henti. Waktu berlalu dengan cepat. Selama periode waktu ini, Xiaoyan telah menyempurnakan semua 3 jenis pil obat di tingkat dewa. Pil racun pemecah Tianling dimurnikan dengan 13 pola yang melingkar. Pil tubuh dewa iblis dimurnikan hingga batasnya dengan pola 15. Xiaoyan menggunakan semua bahan obat yang ada di cincin penyimpanannya. Adapun bahan obat yang tidak mencukupi, dia akan mengambilnya ke Taman Lingpu Pagoda Emas untuk mengisinya kembali. Saat Xiaoyan terus menyempurnakan pil, dia merasa semakin dekat ke langkah 9 keabadian Kaisar. Tetapi hanya 1 langkah terakhir ini tidaklah mudah untuk benar-benar diseberangi. Di antara ketiga pil obat tingkat dewa ini, Xiaoyan hanya memiliki stok lebih banyak bahan obat untuk pil dewa iblis. Jadi dia hanya bisa mencoba memurnikan pil ini beberapa kali. Xiaoyan akan mengangkat pil ini ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan meningkatkan kualitasnya, itulah satu-satunya cara untuk dapat mencapai terobosan dalam kekuatan. Xiaoyan menatap dengan dalam ke arah kuali obat. Dia tidak berani bersantai sedikit pun dan mencurahkan seluruh jiwanya ke dalam pemurnian. Dalam sekejap mata, pil obat telah mencapai pola ke-17. Namun pada saat yang sama pil obat di dalam tungku pembakaran sudah bergetar hebat. Hal ini menunjukkan batas dari pil obat tersebut. Xiaoyan masih belum berniat berhenti. Pil obat ini adalah kesempatannya untuk menerobos ke langkah ke-9. Pola selanjutnya akan menjadi penentu. Dan ini juga merupakan batas Xiaoyan.
Thank you Sobat Noba semua sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.